Bab 211. Aliansi Penjualan Air Spiritual. Bok, bok. Panting dan Mas Yulian mendengar suara-suara itu dan begitu ketakutan hingga mereka jatuh tersungkur. Kemudian, ketakutan, mereka bergegas berdiri dan berlari tanpa menoleh ke belakang, takut Ning Fan akan mengirim si botak Qiang untuk menangkap mereka. Karena Ning Fan telah berjanji akan membiarkan mereka pergi, tentu saja dia tidak mengingkari janjinya dan membiarkan kedua wanita itu melarikan diri dalam keadaan kacau. Panting dan putrinya datang dengan kepala tegak, seperti dua ekor ayam betina yang bangga, tetapi kini mereka berlarian pergi seperti dua ekor anjing liar yang putus asa. Setelah itu, Ning Fan menugaskan Baldi Qiang untuk memperkuat keamanan di Tianling Pharmaceutical. Baldi Qiang, sosok yang tangguh di dunia bawah, praktis telah menjadi kapten tim keamanan Tianling Pharmaceutical. Ning Fan juga membuat banyak pil kekuatan dan jimat untuk si botak Qiang. Dengan begitu, bahkan jika mereka bertemu musuh seperti Zhao Xinghui lagi, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Sedangkan Su Yan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menerima peluru demi Lin Xiaoling, Ning Fan menghadiahi dia dan Li Wanshan dengan sejumlah besar pil peremajaan dan cairan spiritual. Setelah itu, Ning Fan menyempurnakan arai pengumpulan roh dengan menumpuk amulet, memastikan bahwa dengan satu kali persiapan amulet yang cukup dan ditempatkan di 7 titik arai tersebut dapat mempertahankan operasinya untuk jangka waktu tertentu, sambil terus-menerus memproduksi cairan spiritual. Produk seri air spiritual yang diencerkan dari spiritual liquid mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan selama beberapa hari berikutnya. Produk ini menjadi sensasi tidak hanya di River City tetapi juga di seluruh provinsi Jiang, menjadikannya produk terlaris di provinsi tersebut. Jual beli air spirit Qi di pasar gelap kembali menjadi bisnis yang berkembang pesat, dengan banyak sekali orang menjadi kaya dalam semalam dari perdagangannya. Setelah melarikan diri dari perusahaan Tianling, Panting dan Mas Yulian hanya tenang selama 2 hari sebelum pikiran mereka mengembara lagi. Seluruh Tianling Pharmaceutical milikku, seluruh air Qi roh milikku. Ini semua gara-gara Zhao Xinghui yang gak berguna itu, cuma omong kosong, gak ada tindakan. Dan si keluarga Zhao dari kota provinsi itu, sampah banget, bahkan gak sanggup ngurusin Ning Fan, geram Panting. Nak, bagaimana kalau kita lakukan saja seperti yang kukatakan terakhir kali? Kita gadaikan rumah kita dan ambil pinjaman untuk menjual air Qi roh di pasar gelap. Bagaimana, saran Mas Yulian? Terakhir kali, ia iri pada seorang teman lama yang kaya raya dengan menjual air spirit Qi dan ingin Panting melakukan hal yang sama. Namun, Panting merasa bahwa menjual air spirit Qi terlalu rendah baginya dan justru berniat mengambil alih seluruh Tianling Pharmaceutical. Sekarang, berpikir untuk menargetkan Tianling Pharmaceutical lagi adalah hal yang mustahil kecuali mereka menginginkan kematian. Panting mengangguk enggan dan berkata, baiklah, mari kita berspekulasi tentang air Qi roh. Setelah aku memonopoli saluran penjualan, tanpa persetujuanku, Ning Fan dan Lin Xiaoling tidak akan bisa menjual setetes pun air Qi roh. Hebat! Kalau Ning Fan dan Lin Xiaoling menolak memberi kita setengah saham mereka di Tianling Pharmaceutical, kita akan ambil semua distributor kita dan berhenti menjual produk mereka. Hahaha. Mas Yulian juga tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua bertindak cepat, menggadaikan rumah mereka dan meminjam 1 juta di bank untuk mulai menjual air spirit Qi di pasar gelap. Dia membanggakan diri di mana-mana bahwa dia kenal para petinggi di Tianling Pharmaceutical dan berhasil menipu banyak orang. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil mengubah modal 1 juta menjadi puluhan juta. Dia bahkan berhasil menarik sejumlah besar pedagang pasar gelap dan membentuk aliansi penjualan air spiritual, dengan nama aneh. Aliansi Pelarutan Roh. River City Grand Hotel. Su Qingcheng berbaring di tempat tidur di kamarnya, menonton TV dengan lesu. Tinggal seminggu lagi sebelum masa tinggalnya selama sebulan di River City berakhir, dan ia merasa seperti kegelapan sebelum fajar, ia akhirnya akan bebas. Beberapa hari terakhir ini, baik saat Su Qingcheng menyalakan ponselnya, TV, atau bahkan di restoran hotel, ia dibombardir dengan iklan Spirit Qi Water. Ini secara alami ditempatkan oleh Tianling Pharmaceutical. Air Qi roh. Su Qingcheng merasa 3 kata ini agak familiar. Setelah mengingat-ingat, bukankah Ning Fan memberinya sebotol air Spirit Qi beberapa hari yang lalu? Dia bangkit dan mengaduk-aduk sudut meja dan menemukan sebuah botol. Air Qi roh yang diberikan Ning Fan padanya terakhir kali. Apakah barang ini benar-benar ajaib seperti yang diklaim iklan? Su Qingcheng mengocok botol itu pelan-pelan, lalu membuka tutupnya untuk menghirup aromanya. Aroma harum menyegarkan segera tercium keluar. Sepertinya tidak beracun. Aku akan mencoba sedikit. Su Qingcheng dengan hati-hati mendekatkan botol itu ke bibirnya dan menyeruput sedikit. Dia segera mengeluarkan erangan teredam, merasakan semburan energi murni meledak di mulut dan hidungnya, lalu memancar ke organ dalamnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat jernih dan nyaman.
Dia merasa segar kembali, dan seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas dan kekuatan. Sepertinya Ningfan tidak berbohong padaku kali ini, barang ini memang cukup enak, Su Qingcheng mengangguk, tanpa sadar menyesap lagi. Erangan teredam lainnya keluar darinya saat air kiroh meleleh di mulutnya dan energinya meledak di dalam dirinya lagi, mengalir ke anggota tubuh dan tubuhnya. Perasaan itu memang seperti mencicipi anggur yang luar biasa. Su Qingcheng mengambil botol itu dan meneguknya banyak-banyak. Teguk demi teguk. Dia kehilangan jejak tegukannya dan telah menghabiskan lebih dari separuh botol air Spirit Ki. Dia ingin minum lebih banyak tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Panas, panas sekali. Su Qingcheng merasa sangat kepanasan dan secara naluriah melepas jaketnya. Namun, meski tanpa jaket, dia tetap merasa kepanasan, jadi dia pun melepas tank topnya. Pada saat ini, wajah cantik Su Qingcheng memeras seolah dia mabuk. Napas yang dihembuskannya penuh dengan aroma energi spiritual. Kulitnya menjadi sangat panas. Matanya berkaca-kaca, dan dia mengerang tanpa sadar. Kalau ada laki-laki yang mendengar suara itu, niscaya ia akan malu saat itu juga. Hasrat yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat mulutnya kering dan lidahnya keluh. Ia ingin memeluk erat seseorang. Perasaan ini persis seperti saat dia diberi obat afrodisiak di sebuah kamar di Pulau Lake Heart. Tok tok tok. Tepat saat Su Qingcheng kehilangan kendali, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Bab 212. Penyakit Su Qingcheng. Nona Su, apakah Anda perlu membersihkan ruangan ini sekarang? Suara petugas layanan kamar terdengar dari luar pintu. Tidak perlu, Su Qingcheng berusaha menahan erangan. Petugas di luar merasa ada yang tidak beres tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut dan berbalik untuk pergi. Ini buruk. Su Qingcheng akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia sudah sangat demam dan lemah sehingga dia hanya bisa terkulai tak berdaya di tempat tidur, pakaiannya hampir seluruhnya terlepas oleh tindakan bawah sadarnya sendiri. Dia berjuang meraih teleponnya, menggunakan sisa tenaganya untuk menghubungi nomor Su Yurong. Yurong, selamatkan aku di hotel. Setelah Su Qingcheng berbicara, dia kehilangan kesadaran. Qingcheng, ada apa denganmu? Bicaralah padaku. Di ujung telepon yang lain, Su Yurong merasa khawatir, tetapi ia berada di kota provinsi, jauh dari jangkauan waktu untuk bergegas ke hotel. Ia terpaksa menelepon Ningfan. Ningfan, sesuatu terjadi pada Qingcheng di hotel. Cepat selamatkan dia, River City Grand Hotel. Nomor kamarnya, kata Su Yurong cemas. Nona Su, jangan panik, saya sedang dalam perjalanan, jawab Ningfan. 20 menit kemudian, Ningfan tiba di hotel, menghancurkan kunci pintu dengan pukulan telapak tangan, dan menyerbu masuk. Nona Su, ada apa denganmu? Ningfan cepat melangkah maju. Pemandangan yang dilihatnya adalah Su Qingcheng terbaring di tempat tidur besar dengan hanya mengenakan pakaian dalamnya, tubuhnya bergerak tanpa sadar, dan bergumam tidak jelas. Tubuhnya terasa panas membara, wajahnya memerah seperti bunga persik. Saat Ningfan mendekat, ia secara naluriah menerjangnya, melingkarkan lengan dan kakinya di sekelilingnya seperti gurita, dan mengeluarkan erangan lembut dari hidungnya yang halus. Nona Su, bangun, apakah Anda diberi obat bius? Ningfan terkejut dan mendorong Su Qingcheng menjauh. Dia mengira Su Qingcheng telah diberi obat bius, tetapi saat pandangannya mengamati sekelilingnya dan melihat sebotol air kiroh yang setengah habis, dia menyesapnya dan langsung mengerti. Ketika Ningfan memberikan sebotol air kiroh ini kepada Su Qingcheng, untuk menunjukkan ketulusannya, dia hanya mengencerkannya dengan perbandingan sekitar 1:10. Air Spirit Ki yang sekarang dijual di pasaran setidaknya diencerkan dengan rasio 1:1000, atau bahkan 1:10.000. Jadi, botol air Spirit Ki ini pada dasarnya terkonsentrasi. Ningfan bermaksud agar Su Qingcheng segera meminumnya, dan jika terjadi masalah, dia akan dapat segera membantunya. Tetapi Su Qingcheng baru meminumnya sekarang, dan dia telah menghabiskan lebih dari setengah botol. Oleh karena itu, saat dia meminumnya, dia menjadi mabuk karena tingginya konsentrasi air kiroh, suatu kondisi yang dikenal sebagai mabuk esensi spiritual. Alkohol menyebabkan keracunan karena tubuh manusia menelan terlalu banyak alkohol dan tidak dapat memetabolismenya dalam waktu singkat. Dan bila air kiroh diminum terlalu banyak sekaligus, tubuh manusia tidak dapat menyerapnya dengan cukup cepat, yang juga dapat menyebabkan keracunan. Pegang aku kedinginan. Su Qingcheng, dalam keadaan linglung, menerjang Ningfan lagi. Nona Su, cobalah untuk tetap fokus. Aku akan membantumu menetralkan energi spiritual, kata Ningfan, malu, sambil mendorongnya sekali lagi. Namun dalam kebingungannya, Su Qingcheng mulai merobek kain terakhir dari tubuhnya, sambil terus bergumam, panas, sangat panas.
Karena tidak punya pilihan lain dan untuk mencegah Su Qingcheng secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang lebih memalukan, Ning Fan membiarkan Su Qingcheng bergantung padanya, terus-menerus mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan dan menyerap energi spiritual. Seiring Ning Fan terus menyerap energi spiritual di dalam dirinya, tubuh Su Qingcheng perlahan-lahan menjadi tenang. Akhirnya, kelopak matanya terkulai, dan ia pun tertidur. Ning Fan menelepon Su Yurong untuk menjelaskan situasi Su Qingcheng yang mabuk esensi spiritual. Jadi begitulah yang terjadi, aku bisa tenang sekarang. Oh, dan Ning Fan, jaga Qingcheng untukku. Kamu harus bersikap baik padanya seperti kamu padaku, oke? Aku tidak akan cemburu, jangan khawatir, hehe, kata Su Yurong sambil terkekeh penuh arti setelah mendengarkan. Nona Su, tenang saja, hanya kaulah yang ada di hatiku. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakanmu, jawab Ning Fan dengan sungguh-sungguh. Setelah menutup telepon, Su Yurong menghela napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Ah, kalau saja Ning Fan bisa menyembuhkan rasa benci Qingcheng pada laki-laki, maka sekalipun kau melakukan sesuatu padanya, aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah entah berapa lama, Su Qingcheng akhirnya terbangun. Gelombang tidurmu nyenyak sekali gelombang. Dia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar dengan mata masih terpejam, berbicara pada dirinya sendiri dengan nyaman. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa ada yang aneh, sensasi tubuhnya bergesekan dengan selimut memberitahunya bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Atau setidaknya dia tidak memakai piyama. Hanya sisa-sisa pakaiannya yang paling tipis. Kok bisa? Dia selalu berpakaian rapi kalau tidur di hotel, bagaimana mungkin dia tidak pakai piyama, cuma pakai baju yang paling penting saja. Seketika, mata Su Qingcheng terbuka lebar, berniat mengangkat selimut untuk melihat, tetapi ia melihat seorang pria duduk di sofa di ruangan itu. Itu Ning Fan. Ah, Ning Fan brengsek. Bagaimana kau bisa masuk? Apa yang kau lakukan padaku? Apa kau? Su Qingcheng menjerit sambil buru-buru bersembunyi di balik selimut, nadanya bercampur kaget dan marah. Nona Su, jangan panik dulu. Coba ingat-ingat lagi dan lihat apa yang bisa Anda ingat, kata Ning Fan tanpa daya. Su Qingcheng mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Dia cepat-cepat mengingat kembali jalannya kejadian. Setelah meminum air kiroh, meskipun dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi pusing, dia masih menyimpan beberapa ingatan samar. Mengingat perilaku memalukannya sendiri, wajah Su Qingcheng memerah karena malu dan marah. Mencuri pandang ke arah Ning Fan, yang diinginkannya sekarang hanyalah menemukan celah di lantai untuk merangkak masuk. Bab 213. Rahasia Su Qingcheng. Nona Su, yang Anda alami adalah mabuk esensi spiritual. Anda bisa menganggapnya seperti mabuk alkohol. Ning Fan, melihat Su Qingcheng mengingat beberapa kenangan, mulai menjelaskan padanya. Seperti yang dijelaskan Ning Fan, Su Qingcheng, tidak peduli betapa malu dan marahnya dia, tidak bisa menyalahkannya, dia hanya menggigit bibirnya erat-erat, dipenuhi dengan penyesalan. Tapi saya masih merasa aneh. Umumnya, orang yang mabuk esensi spiritual hanya perlu tidur, dan mereka akan baik-baik saja setelah bangun. Jarang melihat seseorang bereaksi seperti Anda. Nona Su, apakah Anda mengalami ketidaknyamanan lain? Mungkin saya bisa memeriksa denyut nadi Anda dan mendiagnosis Anda. Ning Fan mengungkapkan keraguannya. Aku tidak punya penyakit lain. Aku tidak butuh perawatanmu. Aku tidak butuh kau memeriksa denyut nadiku. Pergi saja. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Namun Su Qingcheng dengan keras menggelengkan kepalanya tanda menyangkal, tidak seperti biasanya dia bersikeras. Penyangkalannya terlalu terburu-buru, hampir sampai pada titik tidak koheren, sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya 300 tael perak yang pepatah itu. Ning Fan mengerutkan kening, Nona Su, apakah Anda menghindari penyakit Anda dan menjauhi dokter? Aku tidak menghindari penyakit atau menjauhi dokter. Sudah kubilang, aku tidak sakit, aku tidak butuh perawatanmu, pergi saja. Dengan wajah memerah karena malu dan marah, Su Qingcheng yang terbungkus selimut berdiri dan dengan keras menuntut Ning Fan pergi. Tapi detik berikutnya, tiba-tiba dia mengerutkan kening, mencengkeram selimut dengan satu tangan dan menekan tangan lainnya ke dadanya, wajahnya menampakkan ekspresi aneh yang menunjukkan rasa sakit dan senang. Erangan teredam keluar dari hidungnya. Kombinasi suara dan ekspresi itu tanpa sadar membawa sebuah kata ke dalam pikiran Ning Fan. Yang menggiurkan. Ning Fan secara naluriah teringat kembali pada saat itu di Pulau Danau Hart di dalam ruangan, di mana mereka berdua diberi obat bius, dan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat ini, sikap Su Qingcheng hampir 80% mirip dengan saat itu. Ning Fan bermaksud untuk segera pergi demi menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, namun teringat permintaan Su Yurong yang berulang kali agar menjaga Su Qingcheng, ia pun menghela napas, Nona Su, mohon maaf atas gangguan saya.
Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dengan paksa mendudukkan Su Qingcheng di tempat tidur, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangannya. 1 menit kemudian, Ning Fan menarik tangannya dan berkata, "Nona Su, izinkan saya bertanya, apakah Anda terkadang merasa tidak mampu mengendalikan sensasi atau perilaku Anda? Sederhananya, apakah Anda merasa hasrat Anda begitu kuat, sehingga menyebabkan hilangnya kendali atas tindakan fisik Anda? Bagi orang luar, Anda mungkin tampak, berani, terbuka, atau bahkan genit." Wajah Su Qingcheng memerah karena marah. Ning Fan, berhenti bicara omong kosong. "Keluar dari sini." Ning Fan menggelengkan kepalanya, "Nona Su, Anda memang sakit. Kondisi Anda dalam pengobatan tradisional Tiongkok disebut defisiensi yin dan api yang berlebihan, sementara dalam pengobatan barat, bisa disebut ketidakseimbangan estrogen yang parah. Saat Anda mengalaminya, sensasi tubuh Anda 10 kali lebih sensitif dari biasanya. Kalau aku tidak salah, reaksimu yang aneh setelah mabuk esensi spiritual mungkin karena energi spiritual yang berlebihan memicu penyakitmu. Selain itu, jika Anda tidak mencari pengobatan, interval antar episode akan menjadi lebih pendek dan tingkat keparahannya akan semakin dalam. Dan kepekaan tubuhmu akan terus meningkat, dari 10 kali lipat saat ini menjadi 100 kali lipat. Pada saat itu, gesekan sekecil apapun antara tubuh dan pakaian Anda dapat menyebabkan reaksi yang kuat dan tak terkendali, yang membuat Anda kehilangan ketenangan di depan umum. Ning Fan menyatakan seluruh kondisi Su Qingcheng dalam satu tarikan napas. Kau bicara omong kosong. Kau. Su Qingcheng sangat malu dan marah, wajahnya memerah dan panas, masih berusaha keras menyangkalnya, tetapi akhirnya, kepalanya terkulai pasrah. Apa yang baru saja dikatakan Ning Fan semuanya akurat, tanpa satu kesalahan pun. Faktanya, Ning Fan sengaja menyembunyikan sesuatu karena jika dia mengatakannya, Su Qingcheng akan semakin malu. Dan itu adalah alasan Su Qingcheng tampak tidak menyukai pria sebenarnya adalah untuk menekan penyakit ini. Untuk mengendalikan kondisinya, dia terus berkata pada dirinya sendiri. "Aku tidak suka laki-laki, aku hanya suka perempuan." Seiring berjalannya waktu, Ning Fan menghela napas, tak heran Su Yurong berkata kepadanya bahwa Su Qingcheng sungguh menyedihkan. "Nona Su, jangan bersedih, saya bisa menyembuhkan penyakit Anda." Ning Fan merenung sejenak sebelum menambahkan. "Apa? Kamu bisa menyembuhkannya?" Su Qingcheng tiba-tiba mendongak ke arah Ning Fan, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Diam-diam dia telah mencari banyak tabib terkenal untuk menyembuhkan penyakitnya, namun tak satu pun dari mereka mampu menolong. He Wuxiang dari ibu kota, tabib terkenal Duan Muliang dari barat laut, dan tabib tersohor Miao Jiang, Mu Guiying. Ia telah mendatangi semua tabib terkenal yang dapat ditemuinya, namun semuanya tidak berdaya menghadapi kondisinya. Jadi, dia sudah kehilangan harapan. "Saya bisa menyembuhkannya." Ning Fan mengangguk setuju. "Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Dan sebaiknya kau tidak menggunakan pengobatan sebagai dalih untuk motif lain," kata Su Qingcheng sambil menggertakkan giginya. "Keputusasaan bukanlah hal yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan adalah memberi seseorang yang telah kehilangan harapan sedikit saja, hanya untuk menghancurkannya tanpa ampun. Aku tidak berbohong padamu, aku juga tidak punya motif tersembunyi. Aku mengatakan ini karena Nona Su mempercayakanku untuk menjagamu," jawab Ning Fan sambil menggelengkan kepala. "Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi." "Kapan kau bisa mulai merawatku?" tanya Su Qingcheng, giginya terkatup rapat. "Kita bisa mulai sekarang. Pertama, kamu harus melepas semua pakaianmu, jangan sampai ada yang tersisa," perintah Ning Fan. "Kamu?" Su Qingcheng sangat marah karena dipermalukan. Apakah Ning Fan sengaja mencoba mempermalukannya? Bab 214. Su Qingcheng di bak mandi. "Nona Su, ini untuk perawatannya," kata Ning Fan dengan mata jernih, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Su Qingcheng ragu sejenak, akhirnya mengambil sikap hidup atau mati, dia berkata, "Baiklah." Setelah itu, Ning Fan keluar sebentar dan kembali sambil membawa seember besar cairan spiritual, beserta banyak ramuan herbal yang tidak disebutkan namanya. Pertama-tama ia meminta Su Qingcheng untuk menanggalkan pakaiannya dan berbaring di bak mandi berisi air panas, merendam tubuhnya. Kemudian, dia menuangkan hampir seluruh ember cairan spiritual yang belum diencerkan ke dalam bak mandi. Energi spiritual putih pekat segera menguap dari cairan spiritual, menyelimuti seluruh kamar mandi seolah-olah di negeri dongeng. Setelah itu, Ning Fan mencampurkan cairan spiritual yang tersisa dengan puluhan herbal menjadi ramuan khusus, yang kemudian diminumnya kepada Su Qingcheng. Dengan ramuan di perutnya dan tubuhnya yang dibasahi cairan spiritual, Su Qingcheng merasakan rangsangan hebat baik dari dalam maupun luar, yang membuat sensasi tubuhnya menjadi 10 kali lipat. Berbaring di bak mandi, dia secara naluriah teringat kamar di Pulau Danau Heart, tempat dia juga ditahan oleh Ning Fan di bak mandi.
Saat itu, ketika Ning Fan menerekamnya di bak mandi, dia kehilangan kesadaran. Akibatnya, dia tidak tahu apakah Ning Fan telah memanfaatkannya setelahnya. Kali ini, dia tidak boleh kehilangan kesadaran. Su Qingcheng menggertakkan giginya dan bertahan, berusaha tetap waspada. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersama dengan kenyamanan yang tidak dikenalnya, membuatnya merasa seolah-olah dia mengalami es dan api secara bersamaan. Suatu saat dia sangat ingin melompat keluar dari bak mandi untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tak tertahankan. Saat berikutnya, dia hanya ingin berbaring di sana selamanya, menikmati kenikmatan baru ini. Dengan erangan naluriah, dia tiba-tiba merasakan sepasang tangan besar menekan tubuhnya. Dia menjerit ketakutan, memerah karena malu dan marah. Apakah si brengsek Ning Fan itu akhirnya akan memanfaatkannya? Dia hendak mendorongnya dengan paksa. Nona Su, di mata seorang tabib, yang ada hanyalah pasien, tidak ada perbedaan gender. Ning Fan berkata dengan suara tegas. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual mengalir cepat dari tangannya ke tubuh Su Qingcheng, membantunya terus menyerap energi spiritual dan khasiat obat dari cairan spiritual. Perjuangan Su Qingcheng berangsur-angsur berhenti. Waktu berlalu, dan cairan spiritual di bak mandi telah berubah menjadi genangan air jernih, energi spiritual di udara telah lenyap, dan Ning Fan telah lama meninggalkan kamar mandi, duduk di ruang luar menunggu. Klik. Su Qingcheng, yang sudah berpakaian rapi, keluar dari kamar mandi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Ning Fan. Aku. Su Qingcheng menundukkan kepalanya, dengan hati-hati merasakan sensasi di tubuhnya yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, beban di tubuhnya semuanya hilang, rasa sakit, kepekaan, ketidaknyamanan, semuanya hilang. Dia paling mengenal tubuhnya sendiri. Su Qingcheng mendongak dengan heran, penyakitku, apakah sudah sembuh? Seharusnya bisa disembuhkan, tapi kita perlu mengamatinya selama beberapa hari. Jika ada tanda-tanda kambuh, segera hubungi saya, dan saya akan datang untuk memeriksa Anda. Kata Ning Fan, lalu bangkit untuk pergi. Tunggu, aku akan pergi bersamamu, kata Su Qingcheng. Dulu, ketika sakit, ia menderita dalam diam. Setelah tiba di River City, selain mengunjungi Su Yurong, ia tinggal sendirian di hotel dan tidak ingin keluar. Tetapi sekarang setelah penyakitnya sembuh, dia tiba-tiba ingin keluar jalan-jalan. 5 menit kemudian, keduanya berjalan keluar hotel berdampingan. Pada saat ini, Su Qingcheng, dengan rambutnya yang sedikit basah dan wajah cantiknya yang bersemu merah, matanya yang memikat berbinar-binar, dan di sebelahnya, Ning Fan, keduanya memang tampak seperti pasangan yang baru saja keluar dari kamar hotel, segar dari mandi. Klik. Di seberang jalan dari hotel, di dalam sedan hitam, seorang pria mengambil foto keduanya dengan telepon genggamnya, lalu melaju kencang. Su Qingcheng langsung mengerutkan kening, melirik Ning Fan di sampingnya, membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepala dan tetap diam. Setelah meninggalkan hotel, Ning Fan dan Su Qingcheng berpisah. Kembali di vilanya, Ning Fan mengirim pesan kepada Su Yurong untuk melaporkan keselamatannya, lalu menutup matanya dan duduk bersila di tengah-tengah arai pengumpulan roh, meminum cairan spiritual, dan melanjutkan kultivasinya. Dengan hanya 4 hari tersisa hingga acara peringkat King Yun, dia harus memanfaatkan setiap menitnya. Hari ini adalah hari besar untuk pertemuan bisnis River City. Pertemuan bisnis tahunan River City dijadwalkan berlangsung pada siang hari ini. Hampir semua keluarga besar dan taipan bisnis di River City akan hadir, bahkan tokoh resmi pun akan hadir. Lagi pula, individu-individu yang hadir dalam pertemuan ini dapat dikatakan secara langsung menentukan perkembangan ekonomi suatu kota. Pertemuan bisnis tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 2 topik utama dalam agenda. Pertama, dengan keluarga Su yang sepenuhnya meninggalkan River City, bagaimana membagi wilayah bisnis yang mereka tinggalkan, siapa yang harus membaginya, dan siapa yang akan menerimanya. Kedua, anggota baru yang penting akan bergabung dengan komunitas bisnis River City tahun ini, yaitu Tianling Pharmaceutical, yang sekarang sedang berkembang pesat dan sangat populer. Kakak, apakah kamu akan menghadiri pertemuan bisnis di River City hari ini? Kamu harus hadir. Aku agak khawatir aku tidak akan bisa mengurusnya. Lin Xiaoling telah bersiap-siap pagi-pagi dan berbicara dengan Ning Fan sebelum berangkat. Baiklah, aku akan datang setelah selesai menggambar jimat-jimat ini. Ning Fan mengangguk dan lanjut menggambar pada setumpuk kertas jimat yang tebal. Sementara itu, Pan Ting dan Ma Xiulian tengah berdandan dengan hati-hati. Setelah membentuk aliansi penjualan air spiritual, Pan Ting juga menerima undangan ke pertemuan bisnis River City. Sayangku, aku tak pernah menyangka kita juga bisa menjadi bagian dari komunitas bisnis River City, kata Ma Xiulian dengan bangga. Bergabung dengan komunitas bisnis River City hari ini adalah langkah pertamaku untuk menjadi ratu bisnis. Pan Ting berkata dengan arogan. Bab 215.
Membagi Tianling Pharmaceutical. Aula Asosiasi Bisnis River City. Para elit bisnis River City telah berkumpul bersama, membahas dua acara utama pertemuan, wilayah komersial yang ditinggalkan keluarga Su dan anggota baru, Tianling Pharmaceutical. Pan Ting, ditemani oleh Mas Yulian, juga telah tiba. Ibu dan anak itu sama-sama mengenakan gaun malam yang terbuka, dan mereka saling bersosialisasi. Tak lama kemudian, keduanya bertemu dengan seorang kenalan, ayah Wang Guanxi, Wang Jiandong. Pan Ting. Harpy, beraninya kau muncul di sini. Kau sudah membunuh anakku, dan masih berani muncul di hadapanku. Akan kubunuh kau, Harpy. Saat melihat Pan Ting, Wang Jiandong langsung menjadi marah dan maju ke arahnya, mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Jika putranya, Wang Guanxi, tidak terlibat dengan Pan Ting, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Ning Fan? Paman, jangan pukul aku. Ning Fan lah yang membunuh putramu, bukan aku. Pan Ting buru-buru menghindar, membela diri. Bagaimana mungkin anakku memprovokasi Ning Fan kalau bukan karenamu, teriak Wang Jiandong dengan marah. Paman, kau keterlaluan. Kalau Ning Fan membunuh putramu, pergilah balas dendam padanya. Apa gunanya menindasku, seorang wanita? Lagi pula, aku sudah berpikir untuk membantumu membalas dendam pada Ning Fan dan menghadapinya, tambah Pan Ting. Denganmu. Dan bagaimana kau akan menghadapi Ning Fan? Aku ingin mendengarnya, kata Wang Jiandong, rasa penasarannya terusik saat mendengar rencana menghadapi Ning Fan. Pan Ting menarik Wang Jiandong ke tempat terpencil dan berbisik, Paman, tahukah Anda? Orang di balik Tianling Pharmaceutical adalah Ning Fan. Dia pasti akan datang ke pertemuan asosiasi bisnis hari ini. Apa? Ning Fan ada di balik Tianling Pharmaceutical. Dia datang. Wang Jiandong menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar ini dan melirik sekeliling dengan gugup, berpikir untuk segera pergi. Hanya sedikit orang selain Pan Ting yang tahu bahwa Ning Fan berada di belakang Tianling Pharmaceutical, dan tentu saja, Wang Jiandong tidak mengetahuinya. Setelah kematian Wang Guanxi, ia bersembunyi di luar kota. Beberapa hari yang lalu, ia mendengar bahwa keluarga Su telah sepenuhnya mundur dari kota sungai, dan Su Yurong telah kembali ke kota provinsi. Ia mengira Ning Fan akan menyusul ke kota provinsi, jadi ia berani kembali. Paman, jangan panik. Hari ini rapat asosiasi bisnis, dengan begitu banyak tokoh penting yang hadir. Ning Fan pasti tidak berani membunuh siapapun di sini, kata Pan Ting sambil memegangi Wang Jiandong. Wang Jiandong kemudian sedikit rileks, kalau begitu katakan padaku, bagaimana rencanamu menghadapi Ning Fan? Pan Ting tersenyum tipis dan berkata, karena kita di asosiasi bisnis, aku akan menggunakan cara bisnis untuk menghadapinya. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Paman bisa membantu. Oh, ceritakan lebih detail, apa arti bisnis yang kamu pikirkan? Dan apa yang bisa aku bantu? Tanya Wang Jiandong, memperhatikan kepercayaan diri Pan Ting. Sekarang, tanpa dukungan keluarga Su, Tianling Pharmaceutical adalah penyelamat Ning Fan. Kita bisa bersatu dengan keluarga-keluarga besar, dan sebagian besar anggota asosiasi bisnis, untuk memboikot Tianling Pharmaceutical, memaksa Ning Fan untuk menyerahkan sahamnya. Pan Ting mencondongkan tubuh ke telinga Wang Jiandong dan menjelaskan secara rinci. Semakin Wang Jiandong mendengarkan, semakin terang matanya bersinar, dan ia mengangguk berulang kali, baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi keluarga Zhou, Wu, Zheng, dan Wang. Jika ini berhasil, saya ingin 30% saham Tianling Pharmaceutical. Tidak mungkin, aku hanya bisa memberimu 5% paling banyak, Pan Ting menggelengkan kepalanya. Lalu 10%, tidak kurang, kata Wang Jiandong. Setuju, Pan Ting berpikir sejenak lalu setuju. Keduanya telah mulai menyusun rencana tentang bagaimana membagi saham Tianling Pharmaceutical, seolah-olah merenungkan apakah akan memasak atau memanggang angsa yang mereka lihat terbang di langit untuk makan malam-malam itu. Tak lama kemudian, Pan Ting dan Wang Jiandong berpisah untuk berhubungan dengan orang-orang di asosiasi bisnis. Wang Jiandong, yang dulunya memiliki sejumlah uang, berada di pinggiran masyarakat kelas atas kota River dan masih dapat berbicara dengan keluarga Zhou, Wu, Zheng, dan Wang. Sebaliknya, Pan Ting dengan berani langsung menemui Presiden Asosiasi Bisnis, Zhou Deva, dan mulai merayunya. Zhou Deva bukan hanya Presiden Asosiasi Bisnis, tetapi juga kepala keluarga Zhou. Setelah keluarga Su meninggalkan River City, keluarga Zhou hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga pertama di River City. Meskipun sudah mengincar Tianling Pharmaceutical, ketika Pan Ting membujuknya, ia langsung tergoda. Seiring dengan dipadukannya usaha Pan Ting dan Wang Jiandong dalam berbicara manis, terutama dengan kue yang mereka lukis menarik, semakin banyak orang di asosiasi bisnis tersebut yang tertarik. Tak lama kemudian, para anggota asosiasi bisnis mencapai konsensus untuk membagi Tianling Pharmaceutical. Saat rapat dimulai, Lin Xiaoling,
Su Yan, Li Wanshan, dan Baldi Qiang masuk. Semua mata di aula asosiasi bisnis tertuju pada mereka. Di hadapan semua orang yang hadir, Pan Ting dan Wang Jiandong yang sudah terkoordinasi saling bertukar pandang, lalu Pan Ting melangkah maju. Lin Xiaoling, bisakah kau mengambil keputusan mengenai Tianling Pharmaceutical? Tanya Pan Ting dengan nada agresif. Pan Ting, apa maumu? Katakan saja, kata Lin Xiaoling sambil mengerutkan kening. Pan Ting tersenyum tipis dan menjawab, kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Anda datang hari ini untuk bergabung dengan asosiasi bisnis River City, kan? Kalau begitu, Anda harus menyerahkan 60% saham Anda kepada asosiasi sebagai biaya keanggotaan. Apa? Kau ingin kami menyerahkan 60% saham? Kenapa kau tidak merampok kami saja? Dan siapa kau, Pan Ting? Bisakah kau mewakili asosiasi bisnis? Lin Xiaoling tertawa tak percaya. Saya, Pan Ting, mungkin bukan orang hebat, tapi sekarang saya bisa mewakili asosiasi bisnis ini, jawab Pan Ting sambil tersenyum. Di belakangnya, Presiden Asosiasi Bisnis, Kepala Keluarga Zhou, Zhou Deva, melangkah maju dan berkata dengan suara berat, memang, Pan Ting sekarang adalah perwakilan khusus asosiasi bisnis. Dalam berurusan dengan Tianling Pharmaceutical, dia dapat mewakili asosiasi. Bab 216. Asosiasi Perdagangan Serakah. Jadi, Kamar Dagang juga setuju bahwa Tianling Pharmaceutical harus menyerahkan 60% sahamnya. Lin Xiaoling terkejut, tidak mengerti mengapa dia, Presiden Kamar Dagang Kota Sungai, tiba-tiba berpihak pada Pan Ting dan mengajukan tuntutan yang keterlaluan kepada Tianling Pharmaceutical. Pan Ting sekarang menjadi perwakilan khusus Kamar Dagang, yang telah mempercayakan semua urusan terkait Tianling Pharmaceutical kepadanya. Kamar Dagang tidak ingin ikut campur. Zhou Deva berpura-pura kesulitan berbicara. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Apa kau bercanda? Lin Xiaoling tak percaya. Hehe, apa Ketua Zhou terlihat bercanda? Tentu saja, kalau kau tidak mau melepaskan 60% saham, ada solusi lain. Selama semua produk Tianling Pharmaceutical di masa mendatang dijual secara eksklusif melalui aliansi penjualan air spiritual kita, kau tidak perlu melepaskan satu pun saham. Aliansi penjualan air spiritual. Agensi eksklusif. Apa maksudmu? Kerutan di dahi Lin Xiaoling semakin mengeras. Artinya, di masa mendatang, produk-produk perusahaan Tianling harus dijual melalui aliansi penjualan air spiritual kita, dan harganya akan ditentukan oleh aliansi tersebut. Jika Tianling Pharmaceutical berani menjual secara pribadi, mereka harus membayar denda, seru Pan Ting dengan penuh semangat. Kau ingin mengendalikan penjualan Tianling Pharmaceutical? Apa kau sedang melamun? Lin Xiaoling tak percaya. Apakah aku sedang melamun? Kau akan segera tahu, kata Pan Ting dengan puas. Li Wanshan, yang sedari tadi terdiam, melangkah maju dan berkata kepada Zhou Deva, Ketua Zhou, Kamar Dagang Kota Sungai kita belum pernah memiliki aturan seperti ini selama bertahun-tahun. Menyita saham perusahaan secara paksa. Menuntut hak eksklusif. Tentu saja ini tidak pantas, kan? Anda tidak tertipu oleh Pan Ting ini, kan? Li Wanshan, seorang maestro real estate di River City dan anggota lama Kamar Dagang, menganggap tuntutan Pan Ting tidak pernah terjadi sebelumnya dan sangat keterlaluan. Hanya karena tidak ada aturan seperti itu sebelumnya, bukan berarti kita tidak bisa menerapkannya sekarang. Demi perkembangan Kamar Dagang River City kita, aturan bisa saja diubah. Li Wanshan, saya sarankan Anda untuk mendukung Kamar Dagang. Anda mungkin akan mendapatkan beberapa manfaat darinya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Zhou Deva tidak peduli dengan wajah Li Wanshan. Li Wanshan, jangan salah pilih tim. Li Tua, kue air kiroh terlalu besar untuk ditelan Tianling Pharmaceutical sendirian. Lebih baik dibagi dengan semua orang. Ya, Li Wanshan, kamu harus membujuk Ketua Lin. Entah itu menyerahkan saham atau hak agensi, bukankah semua orang akan senang? Anggota Kamar Dagang lainnya juga tanpa malu-malu ikut memberikan komentar. Dasar bajingan tak tahu malu, elit bisnis macam apa kalian ini? Kalian semua tampak baik, tapi di dalam hati kalian semua berpikir untuk merampok orang lain, memanfaatkan kemalangan orang lain. Kalian semua perampok sialan. Aku meludahi kalian. Kalian bahkan lebih buruk daripada orang-orang kasar di dunia bawah kami. Si Baldi Qiang tidak dapat menahan diri lagi dan meledak dalam omelan marah. Si botak Qiang, siapa yang memberimu nyali untuk bersikap begitu lancang di sini? Apa kau benar-benar lupa bahwa orang-orang sepertimu hanyalah anjing yang dipelihara oleh keluarga seperti kami? Wajah Zhou Deva menjadi gelap saat dia berbicara dengan dingin. Anggota keluarga terkemuka lainnya di tempat kejadian juga mulai menegurnya. Mereka yang berada di puncak masyarakat kelas atas tidak pernah benar-benar menganggap serius bos bawah tanah seperti Baldi Qiang. Untuk sesaat,
para anggota dewan mengepung Lin Xiaoling, Su Yan, Li Wanshan, dan Baldi Qiang, mendesak mereka seperti sekawanan serigala rakus yang mengepung 4 ekor domba. Kamar dagang kota sungai ini mungkin sebaiknya diganti namanya menjadi Dewan Bandit Kota Sungai. Suara tenang tiba-tiba terdengar dari pintu masuk, lalu Ning Fan masuk. Lin Xiaoling dan yang lainnya berseri-seri melihatnya. Saudaraku, mereka ingin merebut saham Tianling Pharmaceutical atau memaksa kita memberi mereka hak agenan eksklusif untuk produk kita. Benar-benar tidak tahu malu. Lin Xiaoling berkata dengan marah dan penuh keluhan. Jangan khawatir, dengan saudaramu di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Tianling Pharmaceutical. Ning Fan menghiburnya dan menghampiri anggota dewan, sambil berkata dengan tenang, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang Tianling Pharmaceutical. Kau pasti tidak tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang menyerang Tianling Pharmaceutical. Ning Fan. Banyak anggota dewan yang mengenali Ning Fan, dan seseorang dengan hati-hati bertanya, Ning Fan, benarkah Anda pemilik sebenarnya Tianling Pharmaceutical? Atau Anda hanya boneka? Mungkinkah keluarga Su adalah pemilik sebenarnya Tianling Pharmaceutical? Bagaimanapun, meskipun keluarga Su telah sepenuhnya mundur dari River City, pengaruh mereka masih bertahan. Jika keluarga Su benar-benar berada di belakang Tianling Pharmaceutical, kebanyakan orang yang hadir kemungkinan besar akan langsung mundur. Tianling Pharmaceutical tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, tegas Ning Fan. Lega dengan pengungkapan ini, semua orang menghela napas lega. Karena Tianling Pharmaceutical tidak didukung oleh keluarga Su, hanya kamu, Ning Fan, yang sebaiknya bersikap bijaksana dan segera mengambil keputusan. Serahkan 60% sahamnya, atau berikan kami hak agensi eksklusif. Melihat tidak ada alasan untuk khawatir, Panting melangkah maju dan menunjuk Ning Fan, penuh dengan kemenangan. Panting. Jadi kau dalang semua ini. Aku baru saja melepaskanmu beberapa hari yang lalu, dan sekarang kau membuat masalah di depanku lagi. Apa kau benar-benar ingin mati? Ning Fan menatap Panting dengan jijik. Bab 217. Boykot Tianling Pharmaceutical. Ning Fan, apa yang kau lakukan? Kukatakan padamu, ini kamar dagang, kita di sini untuk bicara bisnis, jangan coba-coba menggunakan kekerasan. Panting, takut Ning Fan akan berubah menjadi kasar, segera berteriak keras. Ya, Ning Fan, kita semua orang beradab di sini, tidak perlu ada omong kosong yang penuh kekerasan itu. Selama Tianling Pharmaceutical menghasilkan keuntungan bagi kita, bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Zhou Deva berkata tanpa malu-malu. Bicara bisnis. Saling menguntungkan. Kamu memang punya ide bagus, tapi kenapa Tianling Pharmaceutical harus memberikan keuntungan padamu? Tanya Ning Fan. Jika tidak ada keuntungan yang diperoleh, Kamar Dagang River City tidak akan mengizinkan Tianling Pharmaceutical bergabung, teriak Panting. Ketua Zhou, apakah ini juga niat Anda? Ning Fan menatap Zhou Deva. Ahem, kami menunjuk Panting untuk bernegosiasi dengan Tianling Pharmaceutical. Ini rencana yang dia usulkan, kata Zhou Deva. Selama ini, kamu benar-benar berpikir Tianling Pharmaceutical sangat ingin bergabung dengan Kamar Dagang River City. Aku ingat kamu dari Kamar Dagang yang mengundang kami, kan? Kalau begitu, keputusan Tianling Pharmaceutical untuk tidak bergabung dengan Kamar Dagang River City bukanlah masalah besar. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak bergabung. Ning Fan, Ning Fan, kalau Tianling Pharmaceutical tidak bergabung dengan Kamar Dagang akan memboikot Tianling Pharmaceutical. Mereka bisa menutupmu dalam hitungan menit. Panting, melihat bahwa Ning Fan tidak berniat melakukan kekerasan fisik, tiba-tiba menjadi berani dan menyatakan dengan lantang. Boykot Tianling Pharmaceutical. Tutup kami. Katakan padaku, bagaimana tepatnya rencanamu untuk menutup Tianling Pharmaceutical? Tanya Ning Fan dengan nada mengejek. Panting melirik ke arah anggota DPR, lalu ke Wang Jiandong dan Ketua DPR, Zhou Deva, dan melihat keserakahan yang tak malu-malu di wajah mereka. Keserakahan orang-orang ini adalah dukungan terbesarnya, kepercayaan dirinya. Panting mendengus dingin dan berkata keras kepada Ning Fan. Jika Tianling Pharmaceutical tidak bergabung dengan Kamar Dagang, maka semua anggota yang berafiliasi dengan Kamar Dagang akan menghentikan semua transaksi keuangan dengan Tianling Pharmaceutical. Tianling Pharmaceutical memproduksi pil permajaan dan air kiroh, dan selalu membutuhkan bahan baku obat, kan? Anggota Kamar Dagang akan melarang penjualan bahan obat apapun kepada Anda. Dan bukan hanya bahan obat, tetapi bahkan botol kemasan, kantong plastik, dan kertas label pun tidak akan dijual kepada Anda. Tianling Pharmaceutical selalu membutuhkan karyawan, kan? Kamar Dagang akan mengimbau semua orang untuk tidak bekerja untuk Tianling Pharmaceutical. Tianling Pharmaceutical selalu membutuhkan kantor dan pabrik, kan?
Anggota Kamar Dagang tidak akan menyewakan atau menjual kantor atau pabrik apapun kepada Anda. Lagi pula, aliansi penjualan air spiritualku akan segera memutus semua jalur penjualan air Kiroh. Tanpa jalur aliansi pelarut roh, Tianling Pharmaceutical tidak akan bisa menjual setetes pun air Kiroh. Biarkan semuanya membusuk di gudang. Bagaimana, Ning Fan? Sekarang, apakah kamu masih berpikir Kamar Dagang tidak bisa menutup Tianling Pharmaceutical? Setelah Panting selesai, dia menatap Ning Fan dengan ekspresi puas di wajahnya. Hampir semua perusahaan yang cukup besar di River City adalah anggota Kamar Dagang River City. Jika Kamar Dagang benar-benar mengeluarkan perintah seperti itu, mereka memang bisa mencapai tingkat yang disebutkan Panting. Kamar tersebut mungkin bukan organisasi yang mutlak wajib, tetapi demi kepentingan Tianling Pharmaceutical, sangat mungkin orang-orang di dalamnya akan bertindak dengan cara seperti itu. Kamu tidak tahu malu. Lin Xiaoling dan Su Yan langsung marah. Namun orang banyak di sekitar mereka semua tersenyum puas. Pada saat ini, Zhou Deva, ketua kamar, melihat bahwa saatnya sudah tepat, batuk 2 kali dan perlahan mulai berbicara. Ahem, Ning Fan, izinkan saya bicara jujur. Syarat yang diajukan Panting memang agak berlebihan. 60% saham Tianling Pharmaceutical terlalu tinggi, dan membiarkan aliansi pelarut roh mendistribusikan semua produk secara eksklusif juga berlebihan. Saya sarankan begini, Tianling Pharmaceutical hanya perlu menyerahkan 30% sahamnya kepada Kamar Dagang, lalu alokasikan separuh produk Anda untuk didistribusikan oleh Kamar Dagang, sementara separuh lainnya dapat Anda lanjutkan penjualan langsung. Sebagai imbalannya, Kamar Dagang akan sepenuhnya mendukung perkembangan Tianling Pharmaceutical, menyediakan semua bantuan sesuai kemampuan kami. Baik itu pendanaan, ruang pabrik, tenaga kerja, maupun bahan baku, Kamar Dagang akan memastikan kebutuhan Tianling Pharmaceutical terpenuhi. Tentu saja, kalau masih rugi, kita nggak perlu ambil 30% saham itu cuma-cuma, kita bisa jual. Bagaimana kalau kita tetapkan harga 1 miliar per 10% saham? Dengan kesepakatan ini, semua anggota Kamar Dagang kita menjadi pemegang saham Tianling Pharmaceutical. Jika semua pikiran dan upaya kita terfokus pada satu arah, Tianling Pharmaceutical niscaya akan tumbuh pesat dan menjadi kuat, menyebar ke seluruh dunia, melampaui River City. Bagaimana menurutmu? Perkataan Zhou Deva membuat semua anggota dewan di aula bersemangat. Meskipun Tianling Pharmaceutical hanya memiliki produk pil permajaan dan air spirit key, keduanya merupakan produk terlaris, menghasilkan uang lebih cepat daripada merampok bank, tentu saja tidak berlebihan jika menggambarkan keuntungan mereka dengan frasa meraih kekayaan setiap hari. Bahkan menurut perkiraan paling konservatif, valuasi Tianling Pharmaceutical telah melampaui 10 miliar. Dengan harga saham 1 miliar per 10%, bukankah membelinya seperti berbalik arah dan mendapat keuntungan 10 kali lipat? Tentu saja, jika seseorang benar-benar berhasil membeli saham Tianling Pharmaceutical, tak seorang pun akan berpikir untuk menjualnya. Lagi pula, itu bagaikan angsa yang bertelur emas, lebih tepatnya, tambang emas abadi. Bab 218. Kamar Dagang Kota Sungai, terlalu kotor. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Deva, Ning Fan tidak bisa menahan tawa. Ada keributan apa, jadi mereka menunggu di sini. Wortel dan tongkat. Polisi baik dan polisi jahat. Keserakahan Panting tidak mengenal batas, sungguh karakter yang keterlaluan. Zhou Deva berpura-pura sopan, tetapi dia tua dan licik. Dan kemudian ada sekelompok anggota Kamar Dagang, masing-masing seperti serigala yang mengintai mangsanya. Namun Ning Fan memandang mereka seolah-olah mereka semua idiot. Bahan obat. Ramuan yang digunakan dalam pil permajaan itu umum, dan bahkan jika Kamar Dagang River City bisa melarang semua penjual herbal lokal berjualan, ia selalu bisa membeli dari tempat lain. Belum lagi, produksi air Kiroh hanya membutuhkan cairan spiritual dan tidak perlu membeli bahan apapun. Karyawan. Langkah terpenting dalam memproduksi pil permajaan dan air Kiroh bisa ditangani sendiri oleh Ning Fan, sisanya sangat mudah. Jika tidak ada yang datang bekerja, orang-orang di bawah Baldikiang sudah cukup untuk menyelesaikannya. Gedung perkantoran dan pabrik. Tianling Pharmaceutical tidak butuh banyak ruang. Kalau memang harus direnovasi, satu villa saja sudah cukup, apalagi Ning Fan sudah membeli seluruh gedung setelah insiden yang disebabkan Zhao Xinghui beberapa hari sebelumnya. Soal saluran penjualan, itu bahkan lebih menggelikan. Aliansi pelarut roh yang disebut-sebut Panting hanyalah pasir lepas di pasar gelap. Apa mereka benar-benar berpikir bisa memotong penjualan air Kiroh dengan itu? Mimpi saja. Belum lagi, di era internet ini, jika dia membuka penjualan online, siapa yang peduli dengan kendali pasar gelap lokal? Panting, Zhou Deva, kukatakan padamu, ejek Ning Fan, dengan aliansi pembubar rohmu yang payah dan Kamar Dagang Kota Sungai yang menyedihkan itu, kau pikir kau bisa menekan Tianling Pharmaceutical?
Kau ingin membagi saham dan keuntungan Tianling Pharmaceutical secara paksa. Kau melamun. Mau beli saham Tianling Pharmaceutical. Belum lagi 100 juta untuk 10% saham, 100 miliar pun takkan bisa membuatmu dapat tawaran dariku. Kalau kau tidak percaya padaku, silakan saja dan coba hancurkan kami. Aku ingin tahu caranya. Kamar dagang River City ini terlalu kotor. Tianling Pharmaceutical terlalu bagus untuk tempat ini. Linger, ayo pergi. Setelah berbicara dengan dingin, Ning Fan hendak membawa Lin Xiaoling dan yang lainnya pergi. Tiba-tiba, terdengar suara berwibawa dari luar pintu. Siapa bilang kamar dagang River City kita terlalu kotor? Dengan suara itu, seorang pria parubaya berjalan masuk, diapit oleh beberapa petugas. Pemandangan itu langsung membuat mata Zhou Deva berbinar, dan punggungnya yang tegak tiba-tiba membungkuk saat ia bergegas menghampiri pria parubaya itu. Sambil merentangkan tangannya dari kejauhan dengan sikap memuja, ia menyeringai, "Wali Kota Shen. Angin macam apa yang membawa Anda ke sini?" Pendatang baru itu tak lain adalah Wali Kota River City, Shen Weimin. Panting juga menjadi cerah saat mendengar prospek kedatangan pejabat tinggi seperti itu. Sungguh kesempatan emas, yang tidak boleh disia-siakan. Panting segera menurunkan kerah bajunya sedikit dan, mengikuti Zhou Deva, mencondongkan tubuh ke depan dan melangkah ke arah Shen Weimin. Dengan ekspresi memelas, ia berteriak keras. Panting kecil ini memohon kepada Wali Kota Shen untuk mencari keadilan bagi aliansi pelarut roh kita dan kamar dagang kota sungai kita. Ning Fan ini, dia baru saja menghina aliansi pelarut roh kita dan kamar dagang. Dia memfitnah seluruh kota sungai kita. Dia sama sekali tidak menghormatimu sebagai wali kota. Tolong, hukum dia dengan berat. Wang Jiandong, yang bersembunyi di tengah kerumunan, merasa terkejut dengan perkembangan tersebut. Semua orang mendorong tembok yang runtuh, semua orang memukul drum yang pecah. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam atas putranya. Tepat sekali, Wali Kota Shen. Semua orang tahu bahwa kamar dagang kota sungai kita didirikan di bawah kepemimpinan Anda. Omongan Ning Fan tentang kekotoran adalah penghinaan terselubung bagi Anda. Sambil menggertakkan gigi, Wang Jiandong menerobos kerumunan dan berlari menuju Shen Weimin. Shen Weimin, yang mendengar dari luar bahwa seseorang menyebut kamar dagang kotor dan datang dengan marah, melihat Ning Fan berdiri tepat di tengah kerumunan. Seketika ekspresinya berubah, saat pikirannya kembali ke kejadian beberapa hari lalu di keluarga Zhao di kota provinsi. Melihat Zhou Deva, Panting, dan Wang Jiandong berlari ke arahnya seperti 3 ekor anjing yang sedang menjilat, membungkuk dan mengulurkan tangan mereka untuk berjabat tangan, Shen Weimin mendorong mereka dan melangkah cepat ke arah Ning Fan, mengambil 3 langkah dalam 2 langkah, tepat ke arahnya. Ning Fan melirik Shen Weimin, teringat bahwa dia memang pernah melihatnya di keluarga Zhao hari itu. Apa? Jangan bilang kau akan berpihak pada mereka untuk melawanku. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata itu mengingatkan Shen Weimin pada kata-kata serupa yang diucapkan Ning Fan di keluarga Zhao. Kau tidak berniat membalas dendam pada keluarga Zhao, kan? Dia menggigil, dipenuhi rasa takut, dan hendak berbicara. Tetapi pada saat yang sama, suara Panting dan yang lainnya meninggi tajam. Berani sekali kau, Ning Fan. Saat kau bertemu wali kota Shen, kau seharusnya menunjukkan rasa hormat. Ada apa dengan sikapmu, Ning Fan? Minta maaf kepada wali kota Shen sekarang. Tutup mulutmu, Ning. Jika kau bicara lagi, Ning, aku akan merobek mulutmu. Panting dan yang lainnya berteriak lagi. Ku bilang, aku ingin kalian bertiga, orang idiot, diam. Detik berikutnya, Shen Weimin menoleh dan meraung marah. Wali kota Shen, Anda berbicara tentang kami. Panting dan kedua rekannya tiba-tiba tertegun, lalu berkata bodoh. Kalian bertiga idiot. Kalau aku nggak ngomongin kalian, terus aku ngomongin siapa? Kalian bertiga berani sekali bersikap tidak hormat kepada Tuan Ning. Berani-beraninya memfitnah Tuan Ning. Aku benar-benar berpikir kalian tidak tahu harus hidup atau mati. Shen Weimin meraung marah. Panting dan teman-temannya menatap Ning Fan dengan tidak percaya. Di bawah tatapan mereka, Shen Weimin segera menoleh, berjalan cepat ke arah Ning Fan, raut wajahnya langsung berubah menjadi hormat, dan dengan nada yang sangat lembut berkata, Tuan Ning, maaf, saya tidak menyadari Anda tadi. Anda benar, Asosiasi Komersial Kota Sungai memang penuh dengan kekotoran dan korupsi, dan sampah seperti ketiga orang ini seharusnya sudah dikeluarkan dari asosiasi sejak lama. Ah, tidak, kumohon jangan. Wali Kota Shen, mengapa Anda membantu Ning Fan? Wali Kota Shen, tolong jangan keluarkan saya dari asosiasi. Panting dan yang lainnya tercengang, memohon belas kasihan satu demi satu. Terutama Zhou Deva, Ketua Asosiasi Komersial Kota Sungai, jika dia dikeluarkan, dia akan kehilangan seluruh mukanya, dan tidak akan ada tempat lagi baginya di masyarakat elit Kota Sungai.
Mereka bertiga tidak dapat mengerti mengapa Shen Weimin, sang wali kota yang hebat, mau bersusah payah membantu Ning Fan tanpa alasan yang jelas. Seluruh perkumpulan menyaksikan semua ini, bahkan makin bingung, bertanya-tanya mengapa orang seperti Shen Weimin bersikap begitu sopan dan hormat kepada Ning Fan. Orang macam apa Tuan Ning itu? Apa dia butuh bantuanku? Kalian bertiga sampah, kalian tidak punya hak untuk tetap di asosiasi. Zhou Deva, sebagai ketua, Anda telah menyalahgunakan kekuasaan, menekan anggota, dan bahkan dengan licik merampas saham dan keuntungan perusahaan anggota. Dengan penampilan Anda yang sok suci namun menyembunyikan kedengkian, apa hak Anda untuk tetap berada di asosiasi ini? Panting, kau telah berjual beli di pasar gelap, mengganggu ketertiban pasar, menimbun barang dengan jahat, dan menaikkan harga secara artifisial. Apa hak pedagang tak berperasaan sepertimu untuk tetap berada di asosiasi ini? Wang Jiandong, keluarga Wangmu tidak menjalankan bisnis yang jujur, hanya tahu cara berkolusi di mana-mana, dan kamu belum mengklarifikasi penyuapan dan penggelapan pajakmu di masa lalu. Bagaimana mungkin orang sepertimu punya hak untuk tetap berada di asosiasi ini? Shen Weimin dengan tegas menegur mereka bertiga secara berurutan. Peristiwa yang terjadi di keluarga Zhao beberapa hari lalu masih segar dalam ingatannya. Kecuali Shen Weimin mengambil langkah besar ke atas, statusnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Zhao Rongfu. Faktanya, ketika dia pergi menemui Zhao Rongfu hari itu, dia punya sesuatu yang ingin dia minta. Namun akibatnya, seseorang seperti Zhao Rongfu dibunuh oleh Ning Fan tanpa berpikir dua kali, dan keluarga besar Zhao pun hancur. Beraninya dia menentang Ning Fan. Selain itu, bahkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini, pil permajaan dan air kiro adalah produk terpanas di pasaran. Kemampuan Tianling Pharmaceutical untuk menghasilkan uang meroket ke puncak di seluruh River City, dan potensinya bahkan lebih besar daripada gabungan perusahaan yang menduduki peringkat kedua hingga ke-10. Dalam situasi ini, bagaimana Shen Weimin bisa menekan Tianling Pharmaceutical atau mengusir mereka dari River City? Kecuali otaknya terisi air. Zhou Deva, Panting, Wang Jiandong. Mulai sekarang, kalian bertiga bukan lagi anggota asosiasi. Dunia bisnis River City tidak akan menerima kalian lagi, seru Shen Weimin dengan lantang. Apa? Tidak, kumohon jangan. Wali kota Shen, kumohon jangan. Ketiganya memohon dengan ketakutan, tetapi Shen Weimin mengabaikan mereka begitu saja. Tuan Ning, apakah Anda masih melihat orang-orang di asosiasi ini yang kotor dan tidak tahu malu? Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan usir mereka semua. Di tengah kerumunan yang terkejut, Shen Weimin menoleh ke Ning Fan lagi, meminta pendapatnya. Perkumpulan ini penuh dengan orang-orang kotor dan tak tahu malu, bukan hanya satu atau dua orang. Ning Fan menggelengkan kepala, pandangannya menyapu seluruh anggota perkumpulan. Tadinya, orang-orang ini semua adalah serigala yang rakus, tetapi sekarang mereka semua telah berubah menjadi domba yang menggigil. Wajah Shen Weimin berubah, ia menggertakkan gigi dan mengumumkan dengan lantang, asosiasi ini telah menjadi begitu busuk, aku, Shen, tidak bisa lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, aku menyatakan bahwa asosiasi komersial kota sungai sekarang dibubarkan dan akan segera direorganisasi. Semua orang terkejut dan cemas. Asosiasi tersebut pada kenyataannya merupakan badan semi-resmi, yang mampu memengaruhi lanskap komersial suatu kota secara signifikan. Sebagian besar perusahaan di pasar tidak dapat beroperasi secara independen dari asosiasi seperti Tianling Pharmaceutical, dengan kekuatannya yang besar. Bagi sebagian besar perusahaan, mendapatkan dukungan asosiasi berarti berbagi sumber daya dan mencapai lebih banyak dengan usaha lebih sedikit, kehilangan dukungan berarti kesulitan dan bahkan kemungkinan kebangkrutan. Sekarang, dengan pembubaran dan reorganisasi asosiasi, itu berarti memutus pola distribusi kepentingan yang ada, sudah waktunya mendistribusikan ulang kue. Tuan Ning, saya ingin mengundang Anda untuk menjabat sebagai Ketua Asosiasi Komersial Kota Sungai dan memimpin reorganisasinya. Shen Weimin berbalik sekali lagi, dengan hormat dan hikmat menyapa Ning Fan. Karena sifat dan pentingnya asosiasi tersebut, ketuanya tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh wali kota. Suara mendesing. Semua mata tertuju pada Ning Fan, dipenuhi rasa iri dan cemburu. Kenapa? Wajah Wang Jiandong sepucat kematian. Mereka bertiga telah bersekongkol untuk berurusan dengan Ning Fan di dalam asosiasi, tetapi sekarang, mereka tidak hanya dikeluarkan dari asosiasi, Ning Fan telah menjadi ketua. Ini sungguh ironi besar. Ah! Tuan Ning, Anda. Jantung Shen Weimin langsung menegang, takut kalau Ning Fan masih belum tenang. Baik Ning Fan yang mengambil tindakan terhadapnya secara pribadi atau Ning Fan memimpin Tianling Pharmaceutical menjauh dari River City, kedua hasil tersebut tidak dapat diterima olehnya. Bolehkah saya merekomendasikan seseorang untuk menjadi ketua? Tanya Ning Fan lagi. Tentu saja, kata Shen Weimin bersemangat. Lalu, untuk ketua,
saya ingin merekomendasikan Li Wanshan untuk posisi tersebut, tambah Ning Fan. Ah, Tuan Ning, bagaimana mungkin saya, Li Wanshan, mampu menyandang kehormatan seperti itu? Bagaimana mungkin saya bisa menduduki jabatan ketua? Tanya Li Wanshan dengan panik. Kekuatannya memang tidak lemah, namun ia masih jauh dari jabatan ketua perkumpulan dagang. Aku pikir kamu bisa melakukannya, jadi kamu seharusnya bisa melakukannya, kata Ning Fan acuh tak acuh. Bagus. Dengan ini saya umumkan bahwa Li Wanshan akan menjabat sebagai ketua baru Asosiasi Perdagangan, memimpin reorganisasinya. Shen Weimin segera mengumumkan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, tatapan yang diberikannya pada Li Wanshan menunjukkan rasa hormat yang jauh lebih serius. Sebelumnya, Li Wanshan hanya seorang pengusaha real estate kecil di mata Shen Weimin, tetapi kini ia telah menjadi juru bicara Ning Fan, dan kepentingannya menjadi jauh lebih besar. Yang lain juga memandang Li Wanshan dengan tatapan iri dan cemburu, sementara tatapan yang mereka berikan kepada Ning Fan dipenuhi dengan rasa hormat yang baru. Ning Fan, tanpa mengambil peran sebagai ketua, memiliki kekuasaan untuk memutuskan pemilihan ketua, bukankah itu lebih hebat daripada ketua itu sendiri? Ning Fan melihat ekspresi orang banyak dan setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Lagi pula, aku juga berpikir kalau kue air Qiro ini memang cukup besar, dan aku bukan orang yang suka memonopoli, jadi aku memutuskan untuk berbagi sepotong kue dengan semua orang. Potongan kue ini adalah hak agensi regional untuk Spirit Key Water. Saya akan membiarkan Li Wanshan mendistribusikan hak agensi regional Spirit Key Water sesuai aturan tertentu kepada mereka yang bekerja dengan saya. Air Spirit Key akan mempertahankan sejumlah penjualan langsung, tetapi pasar air Spirit Key terlalu luas. Kota sungai kita saja, selain wilayah kota, memiliki 16 kabupaten di bawah yurisdiksinya, total ada 18 kota di Provinsi Jiang yang masing-masing seukuran kota sungai, belum lagi di luar Provinsi Jiang, ada seluruh negeri Xia, di luar negeri Xia, ada seluruh benua timur, dan di luar benua timur, ada seluruh dunia. Saya yakin bisa menjual air Qiro ke seluruh dunia. Saat Ning Fan selesai berbicara, seluruh tempat itu bergemuruh. Tuan Ning luar biasa. Kami pasti akan mengikuti Anda mulai sekarang. Tuan Ning, kami pasti akan mengikuti Anda untuk menjual air Qiro ke seluruh dunia. Hak agensi regional untuk Spirit Key Water bagaikan tambang dengan berbagai ukuran yang diisi dengan emas, dan mata semua orang berkobar dengan gairah saat mereka memandang Ning Fan, rasa hormat mereka bercampur dengan kegembiraan, kegilaan, dan pemujaan. Ning Fan mengangguk sedikit dan melanjutkan, juga, saya ingin menambahkan sesuatu yang lain. Sebagai pribadi, saya percaya pada prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan, dan membalas dendam dengan dendam. Mereka yang baik kepada saya, akan saya perlakukan lebih baik lagi. Mereka yang jahat kepada saya, akan saya perlakukan lebih buruk lagi. Ketiga orang ini, Pan Ting, Wang Jiandong, dan Zhou Deva, jika ada di antara kalian yang bertransaksi dengan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi ekonomi yang melibatkan air Qiro, mohon maaf, tetapi kalian tidak akan mendapatkan bagian dari kue air Qiro. Untuk berbagi kue air Qiro denganku, kau harus benar-benar memutuskan hubungan dengan ketiganya. Benar-benar putus. Ning Fan menyimpulkan sambil menunjuk Pan Ting dan dua orang lainnya. Pan Ting dan yang lainnya merasakan kegelapan menjulang di depan mata mereka, hampir tidak dapat berdiri tegak. Apa yang dilakukan Ning Fan bukan sekedar memutuskan hubungan, ini adalah larangan langsung. Pan Ting baru saja mengambil pinjaman besar kemarin, berencana untuk memperluas aliansi penjualan air spiritualnya, tetapi sekarang, jika dia benar-benar dilarang, bukankah dia akan kehilangan segalanya? Wang Jiandong baru saja kembali ke River City, berharap menghasilkan uang untuk memiliki putra lagi. Sedangkan Zhou Deva, keadaannya lebih buruk lagi. Kalau dia dilarang, bukankah itu akan menjadi masalah bagi seluruh keluarga Zhou? Posisi keluarga Zhou di antara keluarga teratas di River City mungkin akan segera terancam. Jangan khawatir, Tuan Ning. Kita tidak akan punya hubungan apapun dengan mereka di masa depan. Masa pun bergegas menyampaikan pendiriannya tanpa ragu sedikitpun. Sekarang, tolong, ketiga orang itu, dan siapapun yang terkait dengan mereka, pergi, kata Ning Fan lagi. Keluarkan mereka. Suara mendesing. Beberapa petugas berpakaian preman yang mengikutinya segera bergegas bersama sekelompok petugas keamanan dari Asosiasi Perdagangan dan mulai mengeluarkan Pan Ting dan dua orang lainnya. Kerumunan lainnya, karena takut terlibat, segera mundur untuk menjauhkan diri dari ketiganya. Tidak. Jangan buang aku. Pan Ting meronta dan berteriak, meronta-ronta seperti ikan yang sekarat, gaun malamnya kusut seperti kantong sampah. Mas Yulian berlari ke depan, berniat membuat keributan, tetapi segera diangkat oleh beberapa petugas keamanan pada lengan dan kakinya dan diusir dengan kasar. Wang Jiandong pergi dengan enggan, didorong hingga ia terhuyung keluar pintu.
Zhou Deva tertawa getir, aku akan pergi sendiri. Setelah berkata demikian, dia keluar dari pintu asosiasi perdagangan dengan perasaan patah semangat. Setelah keluarga Su mengundurkan diri dari kota sungai, keluarga Zhou kemungkinan besar akan menduduki posisi puncak. Tetapi sekarang, tampaknya keluarga Zhou tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menduduki posisi puncak lagi. Belum lagi merebut posisi puncak, tak lama lagi mereka bahkan mungkin tak mampu lagi mempertahankan posisi mereka di antara keluarga papan atas. Kalau mereka benar-benar dilarang, mereka bahkan mungkin jatuh ke keluarga lapis kedua atau bahkan lapis ketiga. Semua ini karena dia dengan bodohnya mempercayai kata-kata wanita itu, Panting. Kalau saja dia tidak mendengarkan kata-kata Panting setengah jam yang lalu, betapa baiknya itu. Panting, dasar wanita bodoh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.